Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpau. Hari ini saya membahas terkait mengenai pertanahan. Bagaimana kita menentukan alas hak kepemilikan yang mana yang lebih kuat atas dua alas hak kepemilikan dalam satu objek yang sama. Sebelum saya membahas teman-teman semua, ya, topik ini sebenarnya berawal dari pembahasan saya sebelumnya, yang mana sebelumnya saya sudah membahas beberapa kali terkait mengenai permasalahan pertanahan. Ya, dari pembahasan tersebut ternyata ada juga ya teman-teman yang bertanya kepada saya, Pak, tolong dong bahas mengenai AJB ganda dalam satu objek tanah yang sama, katanya gitu kan. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba untuk menyampaikan, memaparkan terkait mengenai permasalahan ini, ya, bagaimana kita bisa menentukan atas dua alas hak kepemilikan yang sama dalam satu objek tanah yang sama. Nah, sebelum saya menyampaikan pendapat atas permasalahan tersebut, terlebih dahulu saya memberikan salah satu contoh, ya, alas hak kepemilikan yang sama itu seperti apa sih. Yang pertama adalah dalam satu objek tanah, ya, sering terjadi ada dua surat tanah, ya, bahasa sederhana surat tanah. Salah satunya ada yang girik, ada AJB. Nah, kenapa ini bisa ada dua? Dimungkinkan, ya, si pemilik girik ini, ya, telah menjual kepada si pemilik AJB, atau salah satu ahli waris atau salah satu keluarga dari si pemilik girik ini menjual kepada si pemegang AJB. Nah, sehingga terjadilah peralihan hak dari girik ke AJB. Lalu kalau memang keluarga ini, si pemilik tanah ini tidak pernah menjual kepada si pemegang AJB tersebut, siapa yang menjual? Ya, dimungkinkan salah satu daripada ahli waris, salah satu dari keluarganya menjual tanpa persetujuan daripada ahli waris atau dari keluarga yang lain, sehingga terbitlah dua alas hak kepemilikan dalam satu objek tanah. Nah, terus bagaimana dengan satu objek tanah ada 2 AJB? Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, mungkin dengan cara-cara seperti yang pertama tadi, maka bisa terbit juga ada 2 AJB. Ya, yang mana si pemilik girik ini, ya, menjual kepada orang lain sehingga terbit AJB, sementara ada salah satu lagi keluarga dari diduga mungkin keluarga daripada si pemilik asal menjual lagi pada orang lain, terbitlah 2 AJB. Ya, itu dugaan-dugaan kemungkinan yang sering terjadi. Nah, bagaimana dengan sertifikat? Nah, sertifikat ini proses terbitnya sertifikat ini banyak prosesnya, ya, bisa melalui girik, ya, ke sertifikat, dan bisa melalui proses jual beli ke sertifikat. Nah, dari ketiga contoh tersebut, ya, bagaimana kita bisa menentukan alas hak si pemilik tanah yang mana yang lebih kuat, atau surat tanah yang mana yang lebih kuat atas tanah tersebut? Untuk menentukan itu, ada putusan Mahkamah Agung menyatakan, ya, apabila terdapat dua sertifikat atau dua alas hak kepemilikan tanah dalam satu objek yang sama, maka yang berhak atau yang memiliki kuat bukti yang sah atas tanah tersebut adalah alas hak kepemilikan yang lebih tua atau yang pertama ada. Jadi alas hak kepemilikan yang pertama ada itu, yang lebih tua itu yang lebih berhak atas tanah tersebut. Jadi kalau ada teman-teman memiliki persoalan ini, alas hak kepemilikannya, surat tanahnya lebih tua daripada surat tanah yang lain, atau teman yang lain lebih muda dari punya kita, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, kita lah yang lebih berhak, ya, atas tanah tersebut karena kita memiliki surat tanah yang lebih tua. Nah, terus ada lagi pertanyaan, apakah AJB tersebut merupakan suatu bukti sah? Ya, kalau
AJB itu prosedur peralihannya dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan prosedur hukum, tentu iya. Ya, tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara tidak benar, ya tidak sesuai dengan prosedur hukum atau ada dugaan cacat administrasi hukum, maka AJB itu, saya berpendapat AJB itu bukan merupakan satu bukti yang sah dalam proses jual beli. Ya, itu hanya sebagai syarat material yang harus ya diikuti dari proses adanya perjanjian jual beli yang sebelumnya, maka lahirlah AJB. Nah, tetapi kalau AJB tersebut dilakukan dengan cara yang benar, ya tentu itu sah. Tetapi kalau dilakukan dengan cara yang salah atau yang tidak benar, ada dugaan cacat administrasi hukum, maka AJB tersebut saya rasa bukan dapat dinyatakan sebagai bukti sah ya alas hak kepemilikan atas proses jual beli ya. Nah, kalau memang begitu, bagaimana kita membatalkan apabila ada 2 AJB atau 2 sertifikat atau 2 alas hak kepemilikan dalam satu objek tanah yang sama? Kalau memang 2 AJB, ya kita batalkan dong pembatalan atas AJB tersebut ke pengadilan. Kita minta dibatalkan ya, bahwa AJB yang dikeluarkan oleh kecamatan ini ya tidak sesuai dengan prosedur hukum dan patut diduga cacat administrasi hukum. Maka oleh karena itu kita sebagai pihak yang memohonkan ke pengadilan, sebagai pihak penggugat, meminta agar AJB tersebut dibatalkan. Bagaimana dengan sertifikat? Kalau memang 2, kalau memang itu sengketa hak kepemilikan, batalkan pengadilan negeri ya. Tetapi kalau memang untuk membatalkan sertifikatnya, bisa dibatalkan ke pengadilan tata usaha negara. Mintakan dibatalkan agar sertifikat itu dibatalkan. Supaya apa? Supaya sebagai kita ya, sebagai pemilik hak sertifikat atau surat tanah yang lebih tua, dinyatakan bahwa kita yang berhak atas tanah tersebut. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.